Coy, kalian tahu nggak, di luar negeri sana sudah mulai bermunculan orang-orang seperti ini ya, komunitas-komunitas seperti ini. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ya katakanlah sepemikiran ya, satu visi dan misi ya. Mereka ini mulai menjual harta benda mereka di kota dan kemudian memutuskan membeli lahan pertanian di desa rame-rame gitu ya. Nah kemudian di desa itu mereka itu mulai menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti kentang, wortel, timun, cabai, tomat ya gitulah ya. Terus kemudian mereka juga memelihara ayam, bebek untuk diambil telurnya untuk mereka makan sendiri ya. Dan kemudian mereka juga memelihara sapi untuk diambil susunya. Jadi di desa ini mereka itu benar-benar mempelajari segala cara, segala teknik bagaimana cara bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, pokoknya tanpa campur tangan orang luar gitu. Nah jadi mereka juga mempelajari bagaimana caranya bisa bikin api tanpa korek api. Mereka juga tidak menggunakan listrik lagi ya, tidak menggunakan tenaga listrik, tapi mereka itu sudah mulai menggunakan solar panel gitu ya, yang menggunakan tata surya ya. Jadi mereka itu bisa tetap punya listrik ya, punya lampu walaupun tidak ada listrik lagi gitu. Nah jadi di sini ya bahkan mereka itu tidak mau menyekolahkan anak mereka lagi ke sekolah karena mereka tidak percaya siapa-siapa lagi cuy. Bukan hanya pemerintah yang nggak mereka percaya, sekolah-sekolah juga tidak mereka percaya. Mereka nggak mau anaknya divaksin, nggak mau anaknya dikasih MBG gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar hidup dari hasil pertanian dan perkebunan mereka itu. Tuh kalian lihat ya, dan mereka itu benar-benar saling bekerja sama coy. Karena katanya kata kunci untuk bisa hidup di tahun 2030 ketika semua sudah terjadi itu, kita harus bersatu ya, kita harus bekerja sama. Jadi sekaya apapun kau, sehebat apapun kau, sebanyak apapun makananmu, bahan makanan yang kau simpan, kalau kamu main di Solo, kamu tidak akan bisa selama di tahun 2030. Begitu kata kuncinya. Ini benar-benar menginspirasi dan mereka ini bagus loh. Saya pernah tanya ya, inbox mereka kasih petunjuk itu bagaimana caranya begini gitu ya. Dan mereka itu sangat sangat senang berbagi ilmu mereka. Jadi buat kalian juga ya, jangan terlalu bilang kita itu mengada-ngada. Percayalah, masa itu akan datang. Aku aja ya, seandainya anak-anakku mau itu, aku sudah pengen pulang kampung coy, pengen bikin rumah di sana, bertani di sana, dan dengan anak-anakku. Tapi kayak mana lah ya, suami awak kerja di sini, anak-anak kerja. Ketika kita bilang, kita diketawain.